warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Alhamdulillah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan dan limpahan nikmat, rahmat dan juga hidayahnya kepada kita, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk beribadah semata hanya kepadanya. Dan Allah kumpulkan kita juga di majelis ilmu ini, di tempat yang berkah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tercatat sebagai pahala-pahala yang menjadi pemberat amal timbang kita kelak di yaumil mizan. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan ngaji kita di Sirah Nabawiyah, kitab Khulasah Nurul Yakin karya Sayyid Umar Abdul Jabbar, yang merupakan ringkasan dari kitab Nurul Yakin karya Syekh Qudari Bek, ulama asal Mesir. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu dimulai dari masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-12, Bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Perlu kita ketahui bahwa yang membedakan kita dengan para nabi dan rasul adalah mereka adalah manusia pilihan. Mereka bukan malaikat, mereka manusia seperti kita. Tidurnya juga tidur seperti kita, makan dan minumnya juga seperti kita. Mereka juga berkeluarga, mereka juga bermasyarakat, hanya bedanya yuha ilaihim, mereka mendapatkan wahyu. Inilah yang membedakan antara kita dengan mereka. Dan tidak tersisa dari wahyu kecuali ar-ru'ya as-shadiqah. Wahyu sudah terputus, kalaupun tersisa hanya berupa ar-ru'ya as-shadiqah, ar-ru'ya as-sholihah, yaitu mimpi yang benar, mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk kebaikan untuk sahibul ru'ya yang bermimpi. Lamma balaghul arba'ina min umrihi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada umur 40 tahun, ba'athahullahu basyiran wa nadhiran, Allah mengutus beliau sebagai basyiron wa nadhiron, sebagai pembawa berita gembira yaitu surga, dan nadhiron sebagai pemberi peringatan yaitu ancaman akan adanya siksa api neraka. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masyarakat Arab ini tidak tahu, tidak pernah mendengar atau mungkin tidak mengenal adanya surga dan neraka. Ya sudah, mereka hidup saja, ya. Mereka menganggap mati itu selesai. Tapi kemudian
Nabi diutus dan memperkenalkan istilah surga neraka. Makanya mereka kaget. Bentuk kaget mereka ya kemudian menolak, ajaran apa iki Muhammad? Moro-moro ana swarga neraka iki apa? Nah, apalagi itu sesuatu yang tidak bisa diindra. Tapi itulah salah satu tugasnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wada'iyan ilal haqqi. Beliau juga berdakwah, mengajak ke hak, kepada kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Biiznihi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan ada fase dakwah. Karena dakwanya Nabi Muhammad ini itu adalah atas bimbingan dan arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munira, dan beliau sebagai pelita cahaya yang menerangi. Ada pertanyaan menarik. Kenapa kok nunggu umur 40? Kan bisa aja Allah langsung sejak lahir, kayak Nabi Isa kan lahir jadi nabi. Kenapa kok Nabi Muhammad ini ngenteni menunggu umur 40? Kita boleh bertanya seperti itu untuk mencari tahu apa kira-kira hikmah dari ketetapan Allah atas kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan diutusnya beliau di umur 40. Yang pertama, agar Nabi benar-benar siap. Ya, umur 40 ini wong dianggap wis dewasa lah. Ya, sudah cukup matang. Saya punya guru orang Bandung. Ya, itu beliau orang alim di Bandung. Beliau orang Persis, Persatuan Islam. Ya, saya mendapuk beliau menjadi guru saya karena kedalaman ilmu beliau. Ya, beliau ini pengen banget punya pesantren dan memang dianggap oleh guru-guru beliau itu secara keilmuan itu pantas jadi mudir, jadi kiai. Tapi beliau menahan diri. Beliau menahan diri untuk tidak mendirikan pesantren sampai umur 40. Baru setelah beliau umur 40 masuk 41 baru beliau pelan-pelan mendirikan pesantren kecil namanya pesantren Ibnu Hajar di Bandung. Jadi Ibnu Hajar di Bandung ada dua. Ada Ibnu Hajar yang kecil, ini milik guru saya, Al-Ustadz Amin Mukhtar Hafidhahullah, sama yang gede miliknya Ustadz Zainal. Ya, pesantren ini kecil ya, tapi termasuk salah satu pesantren yang diperhitungkan di saudara-saudara kita Persatuan Islam. Di kaderisasinya mereka luar biasa, tapi memang benar-benar pesantren sederhana. Ya. Pertama itu hikmahnya adalah agar Nabi benar-benar siap untuk mengemban tugas besar. Ini gak gemen-gemen ini. Ya. Kalau Nabi yang lain itu diutusnya kepada umatnya masing-masing, kalau Nabi Muhammad itu kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, menjadi pelajaran bagi kita agar tidak tergesa-gesa dalam mendidik dan memberikan bimbingan. Kita kadang-kadang sebagai orang tua, saya pribadi alhamdulillah dapat amanah untuk ngajar santri, ya kadang-kadang ngelus dodo. Kalau santri zaman now iki apalagi ya. Ya. Zaman now Masya Allah ya. Tapi ya memang butuh proses panjang dalam pendidikan tersebut. Nah, ini sudah Allah berikan pelajaran melalui proses diutusnya Nabi Muhammad di umur beliau yang ke-40.
Ini barangkali sedikit hikmah kenapa beliau diutus di umur yang ke-40. Waqad budi wahyu birru'ya as-shadiqah. Wahyunya dimulai dalam bentuk ar-ru'ya as-shadiqah, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang terang benderang, mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumihi, di mana Nabi itu tidak bermimpi dalam mimpinya illa tahaqqaqa fi yaqdzatihi, kecuali terjadi nyata ketika beliau sudah bangun. Ya. Ada beberapa kejadian yang mengawali proses turunnya wahyu yang pertama. Yang pertama ini, ya. Jadi sebelum nanti Nabi pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, ada beberapa kejadian-kejadian yang mengawalinya. Pertama ini. Jadi 6 bulan terakhir sebelum Nabi ini didatangi malaikat Jibril untuk mendapat wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5, itu beliau sering bermimpi ar-ru'ya as-shadiqah ini. Yang kedua, beliau juga sering melihat cahaya dan mendengar suara. Yang tidak tahu ini cahaya apa, ini suara apa. Diriwayatkan beliau bersabda, inni ara dau'an, saya melihat cahaya, wa asma'u sautan, dan saya mendengar suara, wa inni akhsha an yakuna bijanan, dan aku takut aku ki mau gendeng meneh. Ini pengakuan Nabi sendiri. Saya kok sering melihat cahaya, kok mendengar suara, jangan-jangan saya ini gila gitu. Ya ketika itu beliau tidak tahu. Jadi perlu kita ketahui ya, ketika beliau mengalami mimpi yang benar, melihat cahaya, kemudian mendengar suara, beliau nggak tahu apa-apa bahwa sebentar lagi beliau akan mendapatkan wahyu dan resmi diangkat menjadi nabi, bukan rasul. Beda ya nanti ya, ada 2 tahapan. Ini nanti yang alaq itu nabi dulu. Nanti baru wahyu yang kedua Al-Mudaththir, baru beliau di situ dilakukan menjadi rasul. Ya. Lalu yang ketiga, ada batu yang memberi salam kepada Nabi. Batu yang memberi salam kepada Nabi. Beliau bersabda ketika sudah jadi Nabi ya, saya itu benar-benar mengetahui batu mana yang dulu memberi salam kepada saya sebelum saya diutus. Itu ya, itu Nabi ya. Kalau kita ketemu batu yang salam, melayu, ya kan? Kita ketemu Nabi ya kan. Kita perlu khawatir, kok sing salam iki aja kepedean mau dikira aku wali rek. Kok salam ini? Ya ndak ya. Kita manusia biasa. Yang salam ya sesama manusia. Ngono ora gak ono wonge. Assalamualaikum ya. Fathul kaono ya melayu ya, mana bengi-bengi kan. Begitu ya. Kalau Nabi ya beliau tahu ya, saat itu ada batu yang memberikan salam kepada beliau ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang sering dibahas oleh para ulama dan menjadi cikal bakal i'tikaf. Apa itu? Tahannus, khalwat, menyendiri. 3 tahun terakhir, tahun ke-37, 38, 39, dan ulama sebagian besar menduga beliau melakukan ini, melakukan tahannus, khalwat, menyendiri, beribadah menyendiri ini di Gua Hira itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi sebelum perintah puasa
hadir dan ditetapkan di tahun kedua setelah hijrah. Nah, kemudian nanti dengan prosesnya ada itikaf. Beliau dulu ketika sebelum jadi nabi sudah melakukan itikaf tanda kutip di tempat namanya Gua Hira. Jadi beliau sering menyendiri. Ulama kemudian berbeda pendapat apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika menyendiri ini. Ada yang berpendapat melaksanakan ibadahnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini kan bapaknya para nabi ya. Jadi nabi yang disepakati oleh agama-agama samawi ini Nabi Ibrahim ini. Kalau Yahudi nggak terima Nabi Isa pun dengan Muhammad, mereka cuma terimanya dengan Musa. Nasrani nggak terima dengan Nabi Muhammad, mereka terimanya Isa dan Musa. Islam menerima semuanya, tapi tidak seperti mereka mempercayai Musa dan Isa. Tapi semua tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam ini sepakat nggak pernah berbeda pendapat tentang satu nabi namanya Nabi Ibrahim. Maka ulama ada yang mengatakan dulu Nabi itu beribadah ibadahnya Nabi Ibrahim. Tapi muncul pertanyaan, roto kondi? Tahu dari mana Nabi Muhammad ini tata cara ibadah Nabi Ibrahim? Ya, yang pertama. Yang kedua itu tafakur. Ya, beliau bertafakur. Karena kan posisinya Gua Hira itu kan di gunung, ya, Jabal Nur di atas gunung sana. Dan beliau di sana itu bertafakur tentang alam semesta dan melihat kondisinya masyarakat Arab yang memang saat itu dikenal dengan masa jahiliyah. Anda bayangkan orang tawaf mengelilingi Ka'bah itu ngapunten, mohon maaf, mudo telanjang, ya kan? Nabi nggak habis pikir, mungkin ibadah kok ini sih. Sudahlah telanjang, ya, dikelilingi berhala-berhala yang jumlahnya sampai 360. Kok ada yang nggak beres ini? Tapi beliau nggak tahu. Terus gimana? Beliau menyendiri. Selain tafakur tentang pencipta alam semesta, itu beliau tafakur tentang kondisi masyarakatnya. Ya, belum lagi perzinahan di mana-mana, khomer di mana-mana. Beberapa kaum atau suku ada yang mengubur anak perempuannya, dididik bacok, senggol bacok, perang, tawuran, bahasa saiki nggih. Beliau bingung dengan kondisi umatnya, maka beliau bertafakur ke sana menyendiri, termasuk beliau menghindar dari maksiat tersebut. Ya, beliau menghindar, menyendiri, menjauh dari maksiat. Kemudian pendapat yang lain, dalam perjalanan dari rumah beliau ke Gua Hira, beliau juga bersedekah, bagi-bagi kepada kaum fakir miskin. Wallahu alam mana yang tepat, tapi semoga empat ini bisa digabung, ya, menjadi satu. Intinya adalah Nabi saat itu sudah mulai beribadah menyendiri di Gua Hira. Kemudian selanjutnya tsumma nazala alaihi ruhul amin, lalu turunlah kepada beliau ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril ini adalah pimpinannya para malaikat, Sayyidul Malaikat Jibril. Sebenarnya pimpinannya malaikat itu ada 4. Ada malaikat Jibril, Israfil, Israel atau malaikat maut, dan Mikail. Dan 4 ini didapuk pimpinannya adalah malaikat Jibril, ya. Kemudian turunlah malaikat Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Lalu kemudian saat itu Nabi sedang beribadah di Gua Hira, ya. Perlu kita ketahui wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada bermacam-macam cara turunnya. Ada yang tadi yang pertama bentuknya mimpi yang
terang benderang, ar-ru'ya as-shadiqah, ya ini yang tersisa. Ya, inilah yang kemudian dijadikan alasan beberapa orang alim itu mimpinya adalah petunjuk. Karena memang la yabqa minal mubasyirat illa ar-ru'ya as-shalihah. Tidak tersisa dari wahyu kecuali ar-ru'ya as-shalihah. Cuma meskipun itu petunjuk tapi bukan menjadi syariat. Beda ya. Jadi petunjuk mimpinya orang alim itu petunjuk. Oh, kudu ngene kudu, tapi tidak menjadi syariat. Oh, kudu wirid segini, sholatnya kudu begini, tidak ya. Ya, ini pembahasannya panjang dan sempat saya tanyakan ke ustadz saya tadi, ya kan, bagaimana batasan mimpi ini menjadi petunjuk. Yang kedua, bentuknya bisa berupa bisikan dari malaikat Jibril ke hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang lain, cara yang lain adalah malaikat Jibril menunjukkan dirinya, baik dalam bentuk manusia yang bisa dilihat oleh sahabat-sahabatnya Nabi, seperti kisah Nabi duduk dengan malaikat Jibril membahas tentang Islam, iman, ihsan. Itu kan malaikat Jibril, manusia kan, semuanya kan delok iku sapa sih wong iki. Takon mbek Kanjeng Nabi dijawab-jawab dhewe. Ya. Itu malaikat Jibril, ya. Sampai ada sahabat yang dianggap wajahnya mirip dengan penjelmaannya malaikat Jibril, namanya Sayyiduna Diya Al-Qalbi radhiyallahu taala. Jadi kata Nabi ini paling mirip ini, ya, sama penjelmaannya malaikat Jibril. Atau 2 kali pernah malaikat Jibril itu menunjukkan wujud aslinya, yang sampai Nabi merasa ketakutan sampai berkata kepada Sayyidatuna Khadijah, "Zamiluni, selundi aku mang ndol di langit ono apa iki?" Itu malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Ya, ini yang lainnya. Kemudian yang paling berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang berupa suara, gemerincing lonceng seperti gesekannya rantai dengan batu. Apa sih bahasa Malang iki, sing lek itu kan kadang-kadang kita begini lah. Itu paling berat bagi Nabi, sehingga tidak jarang sahabat itu melihat Nabi itu tiba-tiba keringat dingin. Ya, beliau bercerita, inilah kondisi paling berat ketika aku menerima wahyu, mendengar suara gemerincing yang cukup memekikkan telinga dan membuat beliau sampai begitu, sampai membuat untanya itu, namanya hewan itu kan mereka punya indra yang tidak seperti kita, ya. Itu sampai ngerasa, ya, tiba-tiba mudun dewi. Ya, itu di satu riwayat disebutkan begitu. Nah, yang terakhir, sebagaimana kisah Mi'raj adalah dengan cara langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Goa Hira. Kapan? Nah, ini ya. Ulama sepakat 2 hal. 3. Ulama sepakat 3 hal. 1, harinya Senin. Sepakat, enggak ada yang bilang Selasa, Rebo apa meneh, Sabtu. Ya, ono Senin siji wis. 2, ya, umurnya 40, sepakat ulama. Umur 40, enggak ada yang bilang 35 atau 50, 40. Yang ketiga Goa Hira. Tetapi tepat waktunya bulan apa, tanggal apa, ulama tidak sepakat. Meskipun betul bahwa mayoritas mengatakan bulannya bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal hudal wal furqan" ila akhir. Ya, tanggalnya pun juga enggak sepakat. Yang ditetapkan pemerintah tanggal 17. Kemudian ada ulama Mesir ahli falak nyoba ngitung. Loh.
Nyoba ngitung dengan ilmu beliau, saya nggak tahu bagaimana ngitung. Kalau zamannya Nabi Ramadan umur 40 sing dina Senin itu gara tanggal 17. Adanya 21. Tanggal selikur ini adanya dicantumkan di kitab Ar-Rahiq Maktum. 21, karena 17 21 dan relate dengan fakta bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukannya Lailatul Qadar itu tanggal 21 ke atas, bukan 17 ya. Lalu kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bulannya bulan Rabiul Awal. Alasan mereka ngepasno umurnya Kanjeng Nabi 40, Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal, maka turunnya Al-Quran juga bulan Rabiul Awal. Ada pendapat minoritas ya, sedikit beberapa ulama itu Rajab ya. Wallahu alam, ini atas argumen apa wallahu alam, karena yang pendapatnya lemah ya. Wallahu alam ya. Tidak terlalu penting bagi kita yang awam untuk mengetahui pasti kapan pertama kali turun wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril berwujud manusia ya, berwujud manusia, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", wocon, bacalah. Direspon sama Kanjeng Nabi, "Ma'ana biqori", aku ndak bisa baca. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi, nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Dan ini bukan merupakan aib, karena faktanya para pembenci Nabi, Abu Jahal dan kawan-kawan, kaum kafir musyrik Quraisy sama sekali tidak pernah menyinggung hal ini untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Oh, pokoknya gak bisa moco, gak bisa nulis moro-moro Quran. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Justru ini menjadi mukjizat, hikmah luar biasa. Allah jadikan Nabi kita Nabi yang ummi, sehingga tidak ada celah bagi orang-orang untuk mengatakan Al-Quran ini adalah karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitunya Allah menjaga mukjizat agung bernama Al-Quran ini. Melalui proses, melalui aturannya sedemikian rupa untuk memperkecil celah bagi mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran dan mencoba-coba mencari-cari kekurangan atau kesalahan Al-Quran. Ma'ana biqari, aku ndak iso maca. Kemudian dipeluk, ditarik, fa'akhodani wa ghattani, dipeluk dengan keras. Hatta balagha minil jahd, sampai sesak ya. Sampai sesak. Tsumma arsalna, lalu dilepaskan. Lapo barang Jibril itu sampai ngono. Kenapa juga sampai harus dipeluk? Untuk meyakinkan Nabi ini bukan mimpi. Untuk meyakinkan Nabi ini bukan mimpi. Bahkan berapa kali? 3 kali. Dilepas, bilang lagi, "Iqra ma'ana biqari", diambil lagi, peluk lagi, kenceng sampai beliau sesak, lepas lagi sampai 3 kali, memastikan kamu ini sadar ya Muhammad. Kalau sekali tiba-tiba ada muncul orang, mungkin beliau bisa, aku mengkoyak halusinasi deh. Beliau sendirian, ya kan banyak begitu. Banyak orang-orang yang menganggap beribadah itu butuh ruang gelap sendirian. Oh, itu bahaya itu. Membuka pintu lebar untuk kemudian halusinasi, di situ setan masuk. Saya pernah bertemu dulu di saat siswa akhir, Ustaz.
Ya, saya ingat ini tugas jaga stasiun Madiun. Sudahlah, sudah selesai kereta api itu. Kami dulu pas di pondok itu ada tugas nungguin stasiun, dan stasiun Madiun sama terminal Ponorogo menunggu santri-santri yang pulang liburan. Ya, sudah keretanya selesai, sudah kosong kan, teman-teman ngobrol, ada yang main-main, ada. Kemudian ada yang ngobrol sama seseorang gitu. Ya, kodala bukan saya ketika itu. Habis ngobrol tuh pada kami, aku ketemu orang hebat apa? Ternyata orang yang tadi ngobrol itu cerita pengalaman spiritual dia. Zaman itu grundu ilmu ya tak yoyoin aja, aku cukup kagum. Maksudnya bagaimana orang ini ibadahnya punya ruangan khusus, ruangan gelap, kemudian mendengar suara, mendengar petunjuk, ngono ya. Ternyata setelah kita belajar malah nggak beres kayak gitu itu. Ya, ini setan, jelas setan itu, nggak ada, tidak ada. Kita tidak mendapatkan dari Nabi Muhammad dan para sahabat, para tabi'in begitu, ibadah saja. Karena setan itu kan sudah berpengalaman ribuan tahun ya. Dia tahu benar bagaimana menyesatkan orang-orang yang abid. Makanya ibadah saja nggak cukup, butuh ilmu. Dan memang ilmu ini yang paling berat bagi setan. Dituliskan dalam kitab Talimut Ta'alim, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani ala min alfi abidin. Faqihun wahidun mutawarri'un. Satu fakih, orang ahli agama yang wara, itu lebih berat bagi setan daripada 10 ahli ibadah. Ya, wallahu alam. Kemudian sampai yang ketiga kali dilepas barulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian beliau ketakutan. Ini menariknya. Saya bilang Nabi dan Rasul itu manusia biasa. Beliau merasa takut. Dan ini menjadi bukti bahwa beliau nggak tahu kalau akan mendapatkan wahyu. Nggak ngerti apa-apa. Ya sudah, beliau cuma pengen menyendiri di Gua Hira. Ternyata tiba-tiba dengan kuasa Allah beliau mengalami hal itu. Pulang menemui istri beliau, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Inilah menariknya, ketika beliau ketakutan, responnya Khadijah ini loh yang kemudian harusnya menjadi pelajaran bagi, mohon maaf, para istri-istri di rumah. Gak ada kemudian kok dia gak mulai-mulai. Ngoten mangke, mesti gak samole. Hayo le ngambek bojone. Anak ditinggal, bojo ndek omah, masak-masak dhewe. Wah, tidak kita temukan itu, ya. Justru ketika Nabi menyampaikan ketakutan beliau, khasyitu ala nafsi, aku kok wedi, aku ono apa iki? Karena beliau baru mengalami fenomena luar biasa, malah dikuatkan sama Sayyidatina Khadijah. Kala wallahi ma yusikallahu abadan. Tidak, sekali-kali tidak. Jangan khawatir, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Allah tidak akan pernah membuatmu sedih. Engkau itu orang yang baik. Ya, lek bahasa gini ya, ayah, Pak, jenengan tiang sae. Memang Nabi orang baik, ya. Inna kata silaturahim. Engkau orang suka menyambung tali silaturahmi. Tahmilul kalla, orang yang butuh bantuan jenengan bantu. Taksibul ma'dum, orang yang fakir engkau bantu. Dan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Gak mungkin Allah berbuat seperti pada kamu. Ingunu iku lho bojo. Makanya istimewanya Khadijah sampai, bayangkan saya sampai sampaikan di sini. Tidak ada
yang saya tahu orang yang mendapatkan salam dari Allah selain beliau. Dibayangkan oleh salam lho, guru teko cak oleh salam teko capat lho gak mau. Iki teko oleh salam itu apa? Gusti Allah. Pas kemudian Sayyidatul Khadijah itu pengen menjamu sebagai seorang istri Nabi Muhammad, di saat beliau nyiapkan datang malaikat Jibril. Sampaikan kepada istrimu yang satu itu, yang solehah itu dapat salam dari Allah. Lu bayangno, dapat salam dari Rabbul Alamin, dan beliau mendapatkan satu rumah istimewa yang amat sangat tenang, tidak ada kegaduhan di dalamnya. Kemudian ulama, opo rumah iki? Karena memang beliau tidak pernah angkat suara di hadapannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ganjaran apa? Oh masih tenang. Waduh, apa boleh ketemu wanita zaman now. Karena sing entoki. Ya, Masya Allah ya. Ini luar biasa ya. Sisi lain, jadi kita nggak hanya membahas Nabi Muhammad, tapi juga membahas orang-orang sekitar beliau, khususnya orang pertama di rumah. Perempuan adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan laki-laki. Baru kemudian singkat cerita, mereka berdua menemui seorang ahli kitab yang masih orisinil, Nasrani orisinil, namanya Waraqah bin Naufal. Kemudian cerita menyebutkan bahwa ini yang mendatangi kamu adalah orang yang dulu juga datang kepada Nabi Musa. Aduh sayang, aku wis tuwek, kata beliau. Ya, seandainya aku masih muda, aku akan bersamamu ketika kamu diusir dari kaummu. Nabi Muhammad kaget, aku akan diusir. Beliau nggak nyangka, aku orang apik kok bakal diusir. Waraqah bilang, ya, orang-orang yang seperti kamu semuanya diusir dari umatnya, dari kaumnya. Maka seandainya aku hidup saat kamu diusir, la ansuraka nasran mu'azzaran, sungguh akan aku menolongmu semaksimal mungkin. Itu azamnya Waraqah bin Naufal. Cuma beliau sudah kewut, sepuh, tuwek. Nggak lama kemudian beliau meninggal. Tapi kemudian dari sinilah menjadi pertanda beliau ini adalah orang muslim, mukmin, bukan orang kafir musyrik. Ya, kita tutup. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqim, dan malaikat Jibril melalui wahyu tersebut mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana cara memberikan petunjuk manusia as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, wa yursyiduhum ila ittiba'id dinil qawim, dan mengarahkan mereka untuk mengikuti agama yang lurus pula. Hada wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten saya kelepatan, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.